فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan kajian kita dari surat Al-An'am, termasuk ayat yang ke-60. Dan yang setelahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail." Dan Dia, yaitu Allah, yang mewafatkan kalian di malam hari, yaitu menidurkan kalian di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan Dia pula yang mengetahui apa yang kalian usahakan di siang hari. Jarahtum ay kasabtum, apa yang kalian usahakan di siang hari. Sehingga malam waktunya tidur, siang waktunya berusaha. Tsumma yab'atsukum fihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangunkan kalian di siang hari, yuqda ajalum musamma, agar ditunaikan waktu yang telah ditentukan, yaitu kematian. Tsumma ilaihi marji'ukum tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadanya kalian dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan diberitahukan kepada kalian apa yang dulu kalian lakukan di dunia, untuk kemudian dibalas. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dan Dia adalah zat yang maha menguasai, Qahir. Fawqa ibadi, Dia berada di atas hamba-hambanya. Ini uluwul qahr, ketinggian secara kekuasaan. Yang menguasai itu dianggap di atas yang dikuasai. Biasanya menguasai itu di atas, dari atas. Nah, ini ketinggian al-qahr, ketinggian penguasaan. Allah tinggi di atas hamba-hambanya dengan ketinggian penguasaannya. Dan juga Dia tinggi secara zatnya. Dan juga tinggi secara sifat. Tidak ada sifat yang lebih tinggi daripada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yursilu alaikum hafazatan. Dan Dia mengutus untuk kalian para penjaga. Ini bentuk perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Dari sisi Allah mengutus untuk kita para penjaga, hafazah. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffahu rusuluna wa hum la yufarritun. Sampai jika nanti datang kepada salah seorang dari kalian kematian, maka utusan kami pun akan mewafatkannya. Ya, ini para malaikat penjaga akan menyingkir. Ketika datang malaikat maut dan para pembantunya untuk mencabut nyawa, maka malaikat penjaga minggir. Tidak lagi menjaga karena waktunya untuk apa ini? Mati. Nah. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak akan berkurang-kurangan dalam menjalankan tugasnya. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian mereka dikembalikan kepada pemilik mereka, al-haq. Ala lahul hukmu wa huwa asrahul hasibin. Ketahuilah hanya milik Allah hukum, dan Dia adalah yang paling cepat dalam menghisab.
Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hadza kulluhu taqrirun li uluhiyatihi. Ini semuanya adalah penegasan sifat uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtijajun 'alal musyrikin bih, dan berhujjah kepada orang-orang musyrikin dengannya. Wa bayanu annahu ta'ala al-mustahiqu lil hubbi wa ta'zim wal ijlal wal ikram, dan penjelasan bahwasanya Allah lah yang berhak untuk dicintai, diagungkan, dan dimuliakan. Kenapa? Karena dia yang menidurkan kita di malam hari, dia yang mengetahui apa saja yang kita lakukan di siang hari. Semuanya itu yang melakukannya dia. Karena dia yang melakukan itu satu-satunya, maka sudah sepantasnya dia satu-satunya yang dicintai dan disembah. Fa'akhbara annahu wahdahul mutafarrid bitadbiri ibadihi. Maka Allah kabarkan untuk menunjukkan bahwasanya dia satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah katakan bahwasanya hanya dia satu-satunya yang bersendirian dalam pengaturan hamba-hambanya. Yang mengatur urusan hambanya cuma Allah Subhanahu wa taala. Fi yaqadzatihim wa manamihim. Dia yang ngatur bangunnya mereka, dia yang mengatur tidurnya mereka. Allah jadikan malam waktunya tidur, Allah wafatkan kita. Di siang hari Allah bangunkan kita. Untuk apa ini? Untuk berusaha, untuk bekerja, dan yang lainnya. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yatawaffahum bil-laili wafatan naum. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka dengan wafat tidur namanya. Bukan wafat selamanya, bukan wafat hakiki. Tapi wafat apa ini? Wafat tidur. Fatahda harakatuhum wa tastari abdanuhum, sehingga tenang gerakan mereka. Ini istirahat. Dan istirahat badan mereka. Badannya nggak banyak lagi gerak, nggak sambil jalan sana-sini, pandangannya pun tertutup. Sengaja Allah buat seperti itu untuk mengistirahatkan badan. Wa yab'atsuhum fil yaqadzah min naumihim. Kemudian Allah bangkitkan mereka dalam keadaan sadar dari tidur mereka. Yang menidurkan Allah, yang membangunkan dari tidur itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, liyatasarrafu fi masalihihim ad-diniyah wa dunyawiyah, agar mereka bertindak dan melakukan sesuatu untuk kemaslahatan mereka baik agama maupun dunia. Allah yang bangunkan untuk kita lanjut lagi usahanya untuk menjalankan kemaslahatan, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan agama. Wa huwa ta'ala ya'lamu ma jarahu wa ma kasabu min tilkal a'mal, dan Allah mengetahui apapun yang dilakukan oleh mereka, apa yang mereka usahakan dari pekerjaan-pekerjaan. Tsumma la yazalu ta'ala hakadha yatasarrafu fihim hatta yastawfu ajalahum. Kemudian Allah terus seperti itu mengatur kehidupan mereka. Ini tidur, kemudian kerja lagi, kemudian bangun lagi, kemudian tidurkan lagi oleh Allah, kemudian bangun lagi, kemudian kerja lagi, usaha lagi, dan seterusnya sampai akhirnya mereka memenuhi ajal mereka. Fayaqli bihadzal tadbir ajalun musamma, sehingga habislah dengan pengaturan tersebut waktu yang telah ditentukan. Wa huwa ajalul hayat, yaitu waktu kehidupan. Sampai habis kehidupan kita di dunia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mati. Wa ajalun akhar fi ma ba'da dzalik, dan juga ada ajal yang lain setelah itu. Wa huwal ba'tsu ba'dal maut. Ada lagi namanya waktu untuk dibangkitkan setelah kematian. Walihada qala, oleh karena itu Allah mengatakan summa ilaihi marji'ukum, kemudian hanya kepadanya kalian dikembalikan. Ini hari dibangkitkan. La ila ghairihi, bukan kepada yang lainnya, kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian dia akan memberitahukan kepada kalian apa yang dulu kalian lakukan di dunia, min khairin wa syarrin, baik berupa kebaikan maupun berupa kejelekan. Wa huwa ta'ala al-qahiru fawqa ibadih, dan dia ta'ala adalah zat yang menguasai, dia berada di atas hamba-hambanya. Yunafidhu fihim iradatahu syamilah, dia mampu menjalankan pada mereka, pada hamba, semua keinginannya yang mencakup wa masyiatahul ammah, dan masyiahnya Allah yang bersifat umum. Falaisu yamlikuna minal amri syai'a, maka mereka tidak menguasai dari perkara mereka sedikit pun. Abdur, geser sini, Abdur. Abdur, geser. Geser sini.
Ya, ini apapun yang diinginkan oleh Allah pada hambanya mampu Allah wujudkan semuanya, tidak ada satupun yang terlewatkan. Falaisa yamlikuna minal amri syai'a, mereka tidak menguasai urusan mereka sedikit pun. Wala yataharrakun wala yaskunun illa biiznih. Mereka tidak bergerak, mereka tidak diam kecuali dengan izin dari Allah. Kalau Allah izinkan baru bisa diam. Kalau Allah izinkan baru bisa bergerak. Wa ma'adzalik faqad wakkala bil ibadi hafadzatan minal malaikati. Meskipun demikian Allah tetap menyuruh para malaikat untuk menjaga hamba-hambanya. Yahfazuna al-abda wa yahfazuna alaihi ma'amil. Untuk menjaga hamba-hamba tersebut dan menjaga apa yang mereka lakukan. Ini dicatat, amalannya disimpan, orangnya dijaga, amalannya pun disimpan oleh para malaikat. Apa saja yang dia lakukan pada hari tersebut. Kama qala ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah, wa inna 'alaikum lahafidhin, sesungguhnya kalian itu memiliki para penjaga. Kiraman katibin, para malaikat yang mulia yang tugasnya mencatat amalan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Anil yamini wa anil shimali qa'id, dalam ayat yang lain di kanan dan di kiri malaikat yang duduk. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah dia berbicara dengan suatu ucapan melainkan di sampingnya ada malaikat yang mengawasi, yang senantiasa hadir, atid. Fahada ifdhuhu lahum fi halil hayat, maka inilah bentuk penjagaan Allah kepada para hamba di dalam kehidupan. Apa saja yang dijaga? Orangnya dan yang mereka lakukan. Hatta idza ja'adukumul maut tawaffathum rusuluna, sampai jika nanti datang kepada kalian kematian maka utusan kami pun mewafatkannya. Ai al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah, yaitu para malaikat yang diserahi urusan untuk mencabut nyawa, sehingga rame-rame mencabutnya. Pemimpinnya satu malaikat maut, kemudian nanti dia dibantu oleh malaikat yang lain, makanya jamak lafadznya tawaffathu rusuluna, dia diwafatkan oleh utusan-utusan kami, yaitu malaikat maut dan para pembantunya. Wahum la yufarriduna, dan mereka tidak berkurang-kurangan fi dzalik, dalam tugasnya. Fala yaziduna sa'atan mimma qaddarallah wa qadha, maka mereka tidak mungkin menambahkan walaupun sesaat dari apa yang telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yunafiduna min dzalika wala yunkisuna, dan mereka tidak juga akan mengurangi. Artinya memang tepat seperti yang telah ditentukan oleh Allah ajalnya kapan, maka itulah matinya. Enggak akan kelebihan, enggak akan kekurangan ajalnya. Wala yunafiduna min dzalika illa bihasabil marasim al-ilahiyah wal maqadir ar-rabbaniyah. Mereka tidaklah menjalankan tugas mereka tersebut kecuali sesuai dengan aturan-aturan ilahi dan ketentuan-ketentuan rabbani. Enggak akan meleset satu detik pun, enggak akan berubah dari waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ajal. Tsumma ba'dal maut wal hayat al barzakhiyah wa ma fiha minal khairi wasyarr. Kemudian setelah kematian dan kehidupan di alam barzakh dan apa yang ada di dalamnya berupa kebaikan dan kejelekan, ruddu ilallahi maulahumul haq, mereka pun dikembalikan kepada Allah maulanya mereka yang al-haq, ai alladzi tawallahum bihukmihi al-qadari, yaitu yang mengurusi mereka dengan hukum Allah yang bersifat qadari. Hukum ada berapa kemarin? Ada 3, ada hukum qadari, ada hukum syar'i, ada hukum jazai, ada hukum balasan. Dan dialah yang mengurusi mereka dengan hukumnya yang qadari. Fanafadha fihim ma syaa min anwa'it tadbir, maka Allah berlakukan pada mereka apa saja yang Allah kehendaki dari berbagai macam pengaturan. Ini tidurnya kapan, ini dapat rezekinya berapa, ini nikahnya di mana, ini matinya kapan. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berlakukan semua yang Allah inginkan pada hamba tersebut. Tsumma tawallahum bi amrihi wa nahyihi. Kemudian Allah mengurusi mereka dengan perintah dan larangannya. Ini namanya hukum apa ini? Hukum
syar'i, perintah dan larangan. Wa arsala ilaihimur rusul wa anzala alaihimul kutub. Allah utus untuk mereka para rasul, Allah turunkan untuk mereka kitab. Tsumma ruddu ilaihi liyatawallal hukm fihim bil jaza. Kemudian mereka pun dikembalikan kepada Allah untuk Allah mengurusi mereka dari sisi hukum terhadap mereka sebagai balasan. Ini yang terakhir hukum apa? Hukum jazai. Wa yutibahum ala ma amilu minal khairat. Untuk kemudian Allah memberi pahala atas apa yang mereka lakukan berupa kebaikan. Wa yu'aqibahum ala syururi wassayiat. Dan menghukum mereka atas kejelekan. Walihada qala, oleh karena itu Allah mengatakan ala lahul hukmu. Ketahuilah hanya milik Allah yang namanya hukum. Baik hukum qadari ataupun hukum syar'i ataupun hukum jazai. Hukum balasan. Hukum qadari ya takdirnya Allah. Si fulan berapa rezekinya, si fulan kapan menikah, si fulan berapa keturunannya, si fulan di mana tinggalnya, si fulan di mana matinya, si fulan berapa usianya. Ini semuanya hukum apa ini? Hukum qadari. Kemudian selain itu ada juga hukum syar'i, perintah dan larangan. Allah suruh kita ini, Allah larang kita dari ini. Ini namanya hukum Allah juga. Ini namanya hukum syar'i. Kemudian di akhirat Allah kasih hukum yang terakhir. Yang dapat ini, yang melakukan ini, hukumnya begini. Yang melakukan ini, hukumnya ini. Ini hukum pembalasan, hukum jazai. Sehingga hukum ada 3 dan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul hukmu. Ketahuilah hanya milik Allah yang namanya hukum. Wahdahu la syarikalah. Hanya dia semata, tidak ada sekutu baginya. Wa huwa asraul hasibin. Dan dia adalah penghitung yang paling cepat. Li kamali ilmihi wa hifdhihi li amalihim. Karena sempurna ilmunya Allah, enggak perlu lama-lama hitungnya Allah. Karena ilmunya sempurna. Dan amalan mereka pun sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bima asbatahu fil lauhil mahfuz, dengan sebab apa yang sudah Allah tetapkan di lauhul mahfuz, sehingga hambanya belum melakukan pun Allah sudah tahu, sehingga gampang saja bagi Allah menghisapnya, menghitungnya. Orang sebelum dilakukan pun sudah ada amalan mereka di lauhul mahfuz. Tsumma asbatahu malaikatuhu fil kitab alladzi bi aidihim. Kemudian itu dipindahkan catatannya oleh para malaikat di mana? Di catatan mereka. Karena malaikat kan nggak tahu apa yang dilakukan oleh hamba kecuali setelah dilakukan oleh siapa? Hamba. Malaikat nggak tahu apa yang di lauhul mahfuz. Sehingga akhirnya di lauhul mahfuz itu pindah ke catatannya siapa? Malaikat. Sama. Pasti sama. Mana mungkin meleset. Karena yang dilakukan oleh hamba nggak akan meleset dari yang sudah ditentukan di lauhul mahfuz. Nah, sehingga lengkap catatannya. Di lauhul mahfuz sudah ada amalannya kita. Kemudian ditambah lagi catatan yang di tangan siapa? Para malaikat. Fa idza kana ta'ala huwal munfarid bil khalqi wat tadbir. Kalau Allah yang bersendirian dalam penciptaan dan pengaturan seperti itu, wa huwal qahiru fawqa ibadi, dan dia yang menguasai hamba-hambanya dan di atas hamba-hambanya, wa qad ihtana bihim kullal ihtina bi jami' awalihim. Dan Allah sudah memperhatikan mereka dengan sebenar-benarnya perhatian dalam seluruh keadaan mereka, wa huwal ladzi lahul hukmul qadari wal hukmul syar'i wal hukmul jazai. Dan dialah satu-satunya yang memiliki hukum qadari, kemudian hukum syar'i dan hukum apa? Hukum jazai. Fa aina lil musyrikina ala udul an man hadza wasfuhu wa na'tuhu ila ibadati man laisa lahu min al-amri syai'un. Maka kemana perginya? Kemana berpalingnya orang-orang musyrikin? Kalau seperti itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kemana berpalingnya orang-orang musyrikin dari zat yang seperti ini sifatnya dan ciri-cirinya? Kenapa mereka pergi justru beribadah kepada sesuatu yang tidak memiliki itu semuanya? Yang nggak mengatur, yang nggak menciptakan, nah, yang nggak memiliki hukum, yang nggak berada di atas hamba-hambanya, yang nggak menguasai manusia. Kok malah beribadahnya ke sana? Kemana mereka itu? Orang-orang musyrikin tersebut. Wala indahu mithqalu dzarratin minan naf'i, wala lahu qudrah wa iradah. Dan kepada zat yang tidak memiliki seberat zarrah pun berupa manfaat, dan tidak pula punya kudrah dan iradah, nggak punya kemampuan, nggak punya keinginan, bahkan benda mati, kok malah beribadahnya kepada yang kayak gitu. Wa amma wallahi, ketahuilah sungguhnya demi Allah, law alimu hilmallahi alaihim, kalau mereka tahu kesabaran Allah kepada mereka udah syirik pun nggak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afwahu wa rahmatahu bihim,
Kalau mereka tahu pemaafnya Allah dan rahmatnya Allah, wahum yubarizunahu bisyirki wal kufran, dalam keadaan mereka terang-terangan menantang Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan dan kekufuran, wa yatajarrauna ala 'azamatihi bil ifki wal buhtan, dan mereka lancang kepada keagungan Allah dengan melakukan kedustaan, wa huwa yu'afihim wa yarzuquhum, kemudian Allah masih tetap memaafkan mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, keselamatan dan rezeki untuk mereka. Lan jadzabat dawaihim ila ma'rifatih, niscaya akan terdorong, tertariklah faktor-faktor pendorong yang ada pada diri mereka untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sadar itu semua, kok aku masih dikasih rezeki padahal aku berbuat apa ini? Syirik. Kok aku masih dikasih kesehatan padahal aku berbuat dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka pasti akan terdorong untuk lebih mengenal siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Wa zahalat uquluhum fi hubbihi, dan akan hilang akal mereka. Ini akan takjub akal mereka dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sadar ternyata Allah itu luar biasa sifat-sifatnya, maha baik kepada hamba-hambanya. Wa lama qatu anfusahum asyaddal mak, maka niscaya mereka pun akan membenci jiwa mereka dengan sebenar-benarnya kebencian. Kok bisa-bisanya aku udah kayak gini kita berbuat syirik? Pasti mereka akan membenci diri mereka. Aitung qadu lidawa'i syaitan, tatkala mereka lebih tunduk kepada faktor-faktor pendorong dari syaitan, al-mujib lil khizyi wal khusran, yang mendatangkan kehinaan dan kerugian, walakinnahum qaumun la yaqilun, tapi memang mereka itu kaum yang tidak apa ini, mau berpikir, yang enggak berakal. Nah, faedah yang bisa kita ambil ya kan dari 3 ayat ini, ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-62, di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba adalah berupa pengaturan segala urusan mereka. Di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah pengaturan Allah kepada para hamba. Ini nikmat. Kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah wafatkan kita di malam hari. Wafat apa namanya? Wafatun naum. Kemudian di siang hari Allah apa ini? Allah bangkitkan kita lagi dari tidur kita supaya kita bisa berusaha untuk mendapatkan manfaat. Di malam hari diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kembali pulih tenaganya, bisa nanti di siang hari bekerja, berusaha. Ini semuanya pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail, dia yang menidurkan kalian di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum, dia tahu apa yang kalian usahakan di siang hari. Faedah yang berikutnya, annan naum akhul maut, tidur adalah saudaranya kematian. Tidur adalah saudaranya kematian. Tidur adalah saudaranya kematian. Makanya pakai bahasa wafat. Ini wafat sughra, namanya wafat sughra, mati kecil, yaitu tidur. Faedah yang berikutnya, waktu tidur yang mencocoki fitrah adalah malam hari. Waktu tidur yang mencocoki fitrahnya manusia adalah malam hari, bukan siang hari. Ini waktu tidur yang sesuai dengan fitrah yang Allah jadikan bagi manusia. Waktu tidur yang sesuai dengan fitrahnya manusia adalah malam hari. Yatawaffakum bil-lail. Pada yang berikutnya, Allah mengetahui yang dilakukan, yang diusahakan oleh para hamba di siang hari. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh para hamba di siang hari dan malam hari. Dan malam hari dikhususkan siang karena biasanya waktunya orang berusaha di siang hari. Bukan berarti itu pembatasan. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dia tahu apa yang kalian usahakan di siang hari. Di malam hari pun kalian berusaha, Allah apa? Tahu.
Cuman biasanya, seringnya, dominannya orang berusaha di siang hari. Faedah yang berikutnya, maka muncul faedahnya dari sini karena Allah mengetahui, berarti ini peringatan. Tahdzir minirtika bil ma'asi. Peringatan dari terjatuh dalam kemaksiatan. Karena Allah tahu apapun yang kita lakukan dan kapanpun. Peringatan dari terjatuh dalam kemaksiatan. Wa wujubu muraqabatillahi ta'ala lailan wa nahara. Dan wajibnya untuk merasa diawasi oleh Allah siang dan malam. Dan wajibnya merasa diawasi oleh Allah siang dan malam. Kemudian faedah yang berikutnya, di sini disebutkan ya kan, bahwasanya sesuatu yang keluar dari yang fitrah tadi, yaitu malam waktunya tidur, kemudian siang waktunya berusaha. Ini adalah keterbalikan dan penyelisihan terhadap fitrah yang telah Allah fitrahkan kepada siapa ini? Manusia. Ini dicek lagi. Wa huwa tashabbuhun bi akhasil makhluqat. Dan ini adalah penyerupaan terhadap makhluk yang paling jelek. Wahiyal kilab, yaitu anjing. Wahiyal lati tanamu fin nahar, dia adalah yang tidur di siang hari. Wa tabahat an ta'am fil lail. Dan dia kerja cari makan di malam hari. Hah? Nggak tahu. Makanya anak cari. Allah. Tapi intinya tetap bahwasanya fitrahnya manusia itu adalah malam waktunya istirahat, tidur, kemudian siang waktunya waktunya berusaha. Kemudian faedah yang berikutnya, sudah itu saja ya kan. Faedah yang lain-lainnya itu sebenarnya sudah disebutkan dalam tafsir. Di antaranya isbatu ismillah ta'ala al-qahir. Penetapan sifat atau nama al-qahir bagi Allah Subhanahu wa taala. Penetapan nama al-qahir bagi Allah Subhanahu wa taala. Penetapan nama al-qahir bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya isbatul fawqiyah wal ulu lillahi ta'ala ala khalqihi. Penetapan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala di atas hamba-hambanya. Dengan 3 macam ketinggian.
Yang di dalam ayat kita uluwul qahr, ketinggian secara penguasaan. Yang namanya yang menguasai itu lebih tinggi daripada yang dikuasai. Kemudian uluwul zat, ketinggian secara zat. Kemudian yang ketiga uluwul sifat, ketinggian secara sifat. Sifat-sifat Allah itu di atas sifatnya makhluk. Nah. Ada yang berikutnya besarnya perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Dari sisi Allah mengutus kepada mereka para malaikat penjaga. Wa yursilu alaikum hafadzatan, dan dia mengutus untuk kalian para penjaga. Dijaga. Yang dijaga dua, menjaga badan mereka dan juga menjaga amalan mereka. Wa yursilu alaikum hafadzatan. Besarnya perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dari sisi Allah utus pada mereka para malaikat penjaga. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Sehingga yang dijaga orangnya, badannya, kemudian dijaga amalannya, dicatat. Faedah yang berikutnya, Allah memiliki malaikat untuk mencabut nyawa. Allah memiliki para malaikat untuk mencabut nyawa, yaitu malaikat maut dan para pembantunya. Sehingga yang kerja nggak sendiri. Malaikat maut punya para pembantu, makanya banyak yang datang. Yang bertugas mewafatkan itu banyak. Pimpinannya malakul maut, malaikat maut, dibantu oleh malaikat-malaikat yang lain. Tawaffathu rusuluna, dia diwafatkan oleh para utusan kami, yaitu malakul maut dan para penolongnya. Faedah yang berikutnya, yang terakhir, ikhtisasuhu wahdahu azza wa jalla bil hukmi, pengkhususan Allah Subhanahu wa taala dengan hukum. Pengkhususan Allah Subhanahu wa taala dengan hukum. Sehingga yang namanya hukum hanya murni milik Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul hukmu. Mencakup berapa hukum tadi? 3. Hukum qadari, hukum syar'i, dan hukum jazai. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun ayat yang ke-63 yang insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.